Ya, silakan dimulai. Baik, izin mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ibnu Hadi dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kami akan mempresentasikan deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibnu Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus berubah banyak dan teman-teman dari kelas Mat A 2022 yang telah membersamai kami pada siang hari ini. Selanjutnya ada nama-nama kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Aldona Wijayanti, kemudian ada Amelia Dujuliani, ada Arif Fatur Rahman, Aura Malika Alfianto, Gaitsa Zahira Sofa, Ika Dini Widi Harsanti, Iksan Agustianto, Leila Aulia Yasmin, Liza Racelia Sagala, saya sendiri Najun Raini Baskara, Rahmi Dwi Syafira, dan Zidan Fatih Hazami Hakim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aura. Oke, baik. Terima kasih Najwa. Jadi, sesuai namanya, kita akan mempelajari mengenai deret berganti tanda. Nah, sebetulnya untuk notasi deretnya ini kurang lebih sama aja kayak deret yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Namun, karena di sini dia ada pergantian tanda, maka kita akan menambahkan formulanya dengan ini. Nah, jadi untuk formula yang pertama itu kan pangkatnya adalah n plus 1 ya. Nah, ini akan menyebabkan untuk si suku KN yang ganjil itu akan positif. Sedangkan untuk yang pangkat n aja, itu si suku KN yang ganjil dia akan negatif. Nah, ini si deret berganti tanda ini juga punya syarat bahwa si AN-nya itu harus lebih dari 0 untuk semua n. Nah, sebagai contoh, di sini kita masukin deret harmonik yang berganti tanda ya. Nah, untuk deret harmonik itu sebetulnya sudah dibahas pada kelompok sebelumnya, cuma dia tandanya stabil gitu, itu aja. Nah, kalau di sini berganti tanda, di mana kalau deret harmonik itu kan notasinya ini ya, 1 per n. Nah, kalau berganti tanda berarti kita tambahinlah sama additional yang ini, yaitu min 1 pangkat n plus 1, di mana yang suku ke n ganjil itu dia akan positif. Nah, kalau di kelompok sebelumnya juga itu sudah dijelaskan bahwa deret harmonik yang berderet harmonik aja itu dia otomatis divergen, tapi karena P-nya itu adalah sama dengan 1. Tapi kalau di sini karena dia berganti tanda, itu bakal ada kemungkinan bahwa si deret harmonik ini akan bersifat konvergen. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dibahas pada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji konvergensi. Diketahui deret ganti tanda sebagai berikut, A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 ditambah seterusnya. Dan apabila kita ingin menentukan apakah suatu deret itu konvergen atau tidak, kita bisa melihat dari jumlah parsialnya di sini. S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 dikurang A2, karena A1-nya tadi sama dengan S1, maka kita ganti S1-nya menjadi S1. Seterusnya ada S3. S3 sama dengan A1 dikurang A2 ditambah A3. Kita dapat ganti A1 dikurang A2-nya menjadi S2 sama dengan S2 ditambah A3. Selanjutnya ada S4 sama dengan A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4. Kita dapat ganti A1 dikurang A2 ditambah A3-nya menjadi S3. Dan seterusnya. Dan apabila divisualisasikan, menjadi gambarnya menjadi seperti berikut. Lalu, apabila suatu barisan AN menurun, yaitu AN plus 1 dikurang AN, maka suku-suku yang bernomor genap seperti S2, S4, S6, dan seterusnya, itu menaik dan terbatas di atas, dan bersifat konvergen. Juga dapat dikatakan itu ke S aksen. Dan sebaliknya, untuk suku-suku yang bernomor ganjil seperti S1, S3, S5, dan seterusnya, itu menurun dan terbatas di bawah. Dan juga konvergen, atau dapat dikatakan ke S double aksen. Dan apabila divisualisasikan, gambarnya seperti ini. Di mana dengan S aksen dan S double aksen berada di antara Sn dan Sn plus 1 untuk semua N. Sehingga menjadi mutlak S double aksen dikurang S aksen, kurang dari sama dengan mutlak Sn plus 1 dikurang Sn sama dengan An plus 1.
Sebentar, Lela. Lela paham isi slide ini? Ini kalau yang dari saya pahamin itu si S S aksen dan S double aksennya itu berhimpit ya, Pak? S aksen, S double aksen, berhimpit. Iya. Mana? Dihimpit di mana dia? Ini Pak di antara apa dia Berhimpit itu artinya apa? Mepet gitu nilainya. Saling terus mendekati begitu. Hmm, Atau gini, saya tanya yang lain. Nanti kalau kesebut masuk kelompoknya, tadi saya nggak ngeh. Masuk kelompoknya di ini ya, bilang aja. Audrey, Audrey, mana Audrey? Audrey kelompok ini bukan? Tadi saya lupa. Bukan Bapak. Bukan. Audrey paham nggak ini tampilan slide ini nih? Masih memahami sih Pak. Oke. Lela tadi bingung. Tapi Audrey memahami. Coba jawabannya Audrey apa berarti? Lela bingung yang mana? Anda kan presentasi nih, memahami. Terus ada hal yang saya konfirmasi. Tapi sementara ini Audrey bisa memahami. Coba yang Lela rasa perlu, ya mungkin konfirmasi gitu apa kira-kira. Biar Audrey juga coba jawab. ini sih Pak yang di bagian ini S kan S aksen dan S double aksen itu kan jadi pembatas di antara suku-suku bernomor genap dan ganjil ya Pak. Oke, saya tanya dulu nih. Mau Lela, mau Audrey. Audrey silakan. S aksen itu apa? Ini Pak apa suku batas dari suku-suku yang bernomor genap. Betul nggak Pak? Batas. Suku-suku yang bernomor genap. Audrey gimana? Itu enggak Audrey? Itu kan ada pernyataan tuh. Suku-suku genap. Suku-suku apa nih? Suku-suku deret yang mana? Suku-suku Ini deret Pak atau suku-suku barisan? suku-suku jumlah parsial ya Pak. Jadi suku-suku barisan atau suku-suku deret? Deret ya Pak. Hmm? Deret Kalau deret. kalau S besar 2, S besar 4, S besar 6, koma titik-titik itu barisan atau deret? Barisan, Pak. Barisan, barisan apa? Barisan apa? Barisan suku bernomor genap Dari dari S. S itu apa? Nah, ini hal-hal yang eh, bacanya pelan-pelan aja. Kalau memang ada hal-hal yang membingungkan, review lagi gitu ya. Jadi kan untuk menguji, bukan menguji, untuk mengecek kekonvergenan suatu deret itu idenya gimana sih? Idenya apa? Ide besarnya apa ide besarnya? Ada yang mau coba jawab? Ide besarnya apa? Strateginya gimana? Nyari limitnya, Pak. Limit apa? Limit dari suatu deret itu, Pak. Limit dari suatu deret, caranya gimana? Misalkan ada deret, deretnya itu mempunyai rumus dasarnya, misalkan 1/n. Berarti untuk nyari konvergennya perlu dibuktikan limit n menunjukkan hingga
dari 1/n mungkin gitu Pak. Oke, limit 1/n berapa nilainya? 0 Pak. 0. Jadi kesimpulannya Konvergen. deretnya konvergen. Ya. Begitu nggak yang lain? Iya, Pak. Iya. Nah, gini ya. Dulu saya pernah kuliah, dosen nanya, dijawab, tanya balik. Jawab, tanya lagi, tanya. Jadi maunya apa nih? Dosen gitu ya. Jawab enggak, malah nanya balik. Gitu ya. Eh, yang penting kalian juga harus punya prinsip ya. Prinsipnya adalah kalian baca bukunya, kalian bandingkan dengan penjelasan, kalian diskusi dengan teman, bandingkan dengan berbagai referensi, gitu ya. Deret itu kan bentuknya sigma AN ya, betul ya? Sigma AN. Nah, di awal pengantar bagaimana membuktikan deret kan ide besarnya kita membuat jumlah parsial ya, membuat barisan jumlah parsial, betul ya? Buat jumlah parsial, lambangnya apa? S besar tuh. S besar 1 itu apa? A1. S besar 2 tuh apa? A1 tambah A2. Berarti S besar N apa? Jumlah N suku pertama gitu. Jadi deret yang banyaknya itu di jumlah-jumlah sebanyak N suku. Kalau kelakuan barisan parsial, kalau kelakuan barisan jumlah parsialnya, ya, dia memiliki limit dan limitnya berupa nilai atau hingga atau L, maka kita katakan deret itu konvergen. Lihat. Jadi, kita butuh bantuan konsep barisan untuk mengecek kekonvergenan deret, ya, dengan melihat nilai limit barisan jumlah parsial. Jadi harus hati-hati, ya, ngitung deret, tapi buat lagi barisan baru. Barisannya yaitu jumlah parsial dari deretnya, gitu ya. Nah, tadi yang disampaikan sigma seper n, misal gitu ya. Lihat seper n-nya, sigma an-nya, an-nya seper n gitu ya. Diambil limitnya seper n 0. Maka deret konvergen. Kan enggak kemarin saya bilang. Kalau Anda ambil limit, kalau Anda punya sigma AN, Anda ambil limit AN-nya sama dengan 0, hati-hati, belum tentu konvergen. Sigma seperen itu deret harmonik loh ya. Oke? Deret harmonik itu divergen ya. Oke? Jelas ya? Hati-hati ya. Jelas, Pak. Kayak gitu. Nah, ada berbagai senjata seperti monoton naik terbatas dan segala macam gitu ya. Nah, itu yang kemarin deret positif. Ini kan sekarang deret ganti tanda nih. Ya. Nah, deret ganti tanda itu sukunya jumlahnya ganti-ganti. A1 positif, A2 negatif. Ya, gampangnya gitulah. A1 ditambah min A2 tambah A3 tambah min A4 dan seterusnya. Nah, itu kan kalau dilihat posisi jumlah sigmanya, jumlah parsialnya, ya kan? Seperti gambar yang kiri tuh. Ya kan? S1-nya A1, S2 itu S1 dikurang A2. Itu S2, makanya dia posisinya ada di sebelah kiri dari S1. Itu yang sebelah gambar kiri bawah. Saya pakai anot ya. Mana anot. Saya nemu anot di mana ya? Kemarin aku lupa. Kalau saya View screen. option, Pak. Oh ya, view option anot. Oh ini ya. Nih, ini semua nilai S1 ya. Setuju ya? Oke. Setuju, Pak. Nah, kemudian definisi S2. S2 itu apa sih? Jumlah dua suku pertama, betul ya? Nah, Iya, kalau Pak. jumlah dua suku pertama kan A1 kurang A2. Ingat, ini ganti tanda loh ya. Ganti tanda. Jadi bukan deret positif. Frame berpikirnya sudah diganti ya. Nah, ya dimanipulasi. S1 dikurang A2 gitu kan. Berarti saya punya S1 dikurang A2 sebelah kiri gitu ya. S3 itu S3 itu S2 ceritanya ceritanya gitu ya. Ini S2, maaf, ini S2 nih. Ini berarti S2 semua ya. S2. Yang ini S1 semua. Ini S2 semua gitu ya. S3 adalah S2 ditambah gitu. Jadi kalau A1, A2, A3 itu angkanya positif. Angkanya positif. Tandanya negatif.
Jadi misalkan 1 kurang setengah tambah 1/3 kurang 1/4. 1, setengah, 1/3, 1/4 itu bilangan positif. Tapi min setengah, 1 min setengah, min 1/4, min 1/6. Tanda dari setengahnya itu adalah negatif gitu ya. Nah, berarti yang blok ini, nih, blok ini S3 semua. Nanti kalau diurut ke bawah S3 semua gitu. Nanti S4 semua gitu ya. Nah, sampai sini dulu gambarnya. Ini semua barisan jumlah parsial. Bukan deret jumlah parsial ya, barisan jumlah parsial. Nah, kemudian dilihat nih syaratnya. Barisan AN. Ya, barisan AN. Coba slide-nya back dulu. Back. Oh, anot saya ada. Nah, lihat nih. Ngapusnya gimana saya anotnya? Eraser ya. Oke. Nah, lihat. Ini harus hati-hati ya. Ketika melihat deret ganti tanda, ya, melihat deret ganti tanda, deret ganti tanda itu terdiri dari bentuk ini nih penyebab menjadi plus min nih dikalikan dengan bentuk AN ya. Jadi deret ganti tanda itu -1 pangkat atau -1 pangkat. Lihat ya, di sini kadang N tambah 1, kadang N. Sudahlah, ini masalah pangkat mengubah posisi negatif positifnya yang mana yang lebih dulu. Kalau yang atas kan A1 dulu yang positif. Ya, kalau yang bawah kan A1 dulu yang negatif dan seterusnya. Nah, tapi yang belakang next, coba next slide. Nah, yang ini nih, lihat. Barisan AN ya. Jadi sigma AN yang dipandang hanya AN-nya loh. Yang -1 pangkatnya ini tidak dilihat gitu ya. Ini lihat kelakuannya nih, si AN itu nilainya menurun nggak? Apa arti menurun? Suku berikutnya lebih kecil dari suku sebelumnya kan gitu. Tadi kan 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Kalau itu dipandang sebagai AN kan 1/2, 1/3, 1/4 kan makin lama makin turun gitu ya. Ya, itu dulu. Nah, kemudian suku-suku bernomor genap dari barisan jumlah parsial. Ini naik. Ya. Suku-suku bernomor genap S2. S2 itu apa? S2 itu mana? Ini ya. Ini S2. S4 mana? Ini S4 ya. Betul ya? S2 sama S4 lebih besar mana? S4 kan? S2, Pak. Betul ya? S4 ya. Nanti kalau dilanjut gambarnya S6 di sini kira-kira. S2, S4, S6 itu suku-suku genap dari barisan jumlah parsial naik. Nanti dulu. Nah, ini ya. Paham ya? Naik ya. Kemudian terbatas di atas. Gitu ya. Jadi dia lebih kecil dari suatu nilai. Ya. Nah, terbatas, kemudian dia konvergen ya. Konvergen ke limit. Ya. Jadi misalkan dia konvergen ke limit ini gitu ya nilainya. Jadi S aksen itu adalah nilai dari limit barisan jumlah parsial. S aksen adalah nilai limit dari barisan jumlah parsial yang suku-sukunya genap. Gitu. Nah, sebaliknya yang ganjil nih. Lihat, ganjil kan S1. S3 tuh, lihat. Anda lihat nggak? S1, S3 ini kan makin lama makin ngecil tuh. Yang suku-suku yang genap kan makin lama makin besar gitu ya. Ya, itu yang dikatakan sama siapa tadi? Lela ya? Audrey ya? Jepit ya Pak ya? Iya, berimpit. Jadi makin lama jarak antara S aksen sama S double aksen itu kalau diambil nilai mutlaknya ya, itu dia akan selalu lebih kecil dari ini. Gitu ya. Lihat, S aksen ini dia selalu lebih kecil dari jumlah parsial suku sebelumnya dikurang suku setelahnya. Nilai mutlaknya loh ya. Akan selalu lebih kecil sama dengan. Nah, dari sini berarti keterangan ini nih, ini diantara, selalu diantara.
Jadi gampangnya gini lah, kalau barisan konvergen itu suku-sukunya makin lama makin dekat, ya, bukan makin jauh, makin liar gitu, enggak, makin mepet kan menuju ke suatu. Jadi jangan kabur-kaburan, jadi terus saja menuju gitu, ya. Nah, ternyata eh, menariknya di sini nih, bentuk ini itu kalau dikurang kan nilainya sama dengan AN tambah 1 tuh, gitu. Apa AN tambah 1? Apa itu AN tambah 1? Suku ke N tambah 1 dari deret yang awal. Itu ya. Suku ke N tambah 1 dari deret yang awal. Tapi di sini lihat ya. Di sini nih. Ini kita punya barisan dari deret yang kita ambil. Barisannya si AN ini. Gitu. Ya. Nah, jadi barisan AN-nya itu ini nih menurun loh. Jadi ini nurun gitu ya. Menurun dan nilainya itu dia selalu lebih besar dari ini. Menurun tapi selalu lebih besar. Artinya kan dia terbatas ya. Ya. Anda selalu turun tapi dia tidak pernah melewati satu batas, asintot lah istilahnya gitu ya. Berarti kan dia terbatas gitu. Nah, konsekuensi baru di slide berikutnya. Mana slide berikutnya? Nah, itu bla 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 kayak gini. Ya, sehingga mengakibatkan konvergensi deret itu ke nilai bersamanya. Ini dari mana sih bahasanya? Translate ya? Kelompok ini, saya nggak nanya kelompok 2 1 kemarin ya. Kelompok ini translate ya? Atau apa ini? Dari buku versi bahasa Indonesianya, Pak. Oh ada, kalian ketik ulang gitu ya? Oke, Ada, nggak Pak. apa-apa bahasanya. Bahasanya kayak gini tapi dipahami ya maknanya ya. Jelas ya ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Kenapa deret ganti tanda itu? Dia suku-suku barisannya, suku barisan yang mana nih kalau deret ganti tanda? Si AN kecil, A kecil, N kecil. Ya, jadi ketika menyebut barisan harus jelas dulu barisannya yang mana nih? Barisan jumlah parsial atau barisan dari suku deretnya, barisan deretnya itu ya. Sigma min 1 pangkat kali AN. Nah, AN itu sebagai rumus barisan deretnya. Gitu, rumus barisan deret. Tapi kalau S besar 1, S besar 2 itu adalah barisan jumlah parsial dari deretnya. Gitu ya. Maka S terletak di antara Sn dan Sn tambah 1. Nah, itu ya. Sebentar. Konvergensi deret itu ke nilai bersamanya. Sebutlah S, yaitu pemisalan. Nah, syarat AN tambah 1 menuju 0 ketika diambil N yang menuju tak hingga, ya, itu akan membuat nilai mutlaknya itu kan makin lama ya. Makin lama kan gimana sih kalau menuju 0 ya ya sudah kalau menuju 0 dua nilai yang makin lama makin menuju 0 ya maka kita katakan dia sesuatu yang sama gitu loh. S1 sama dengan S aksen sama dengan S double aksen gitu. Ya, maka si S besar itu dia terletak di antara nilai S besar N dan S besar N tambah 1. Ini kok keropannya sama ya dengan slide sebelumnya? Maksudnya gimana nih? Slide sebelumnya kan pakai crop yang ini nih, mutlak S. Maaf, maaf. Enggak. Kalau yang slide sebelumnya SN, S aksen dikurang S double aksen ya. Kalau yang ini, ya betul. Kalau yang ini, SN, S besar N apa Laura? Yang sebelumnya itu S double aksen dikurang S aksen kecil sama dengan SN plus 1 dikurang SN. Kalau yang Ya, ini betul. kita pakai Betul. double aksen. Ya, oke. Jadi kalau S besar N apa berarti Aura? Kalau yang S Diam, diam. besar aja itu berarti semua deretnya, Pak. Nggak parsial. Eh, eh. S besar N apa? Oh, pakai N. S besar N. SN. S besar N apa? S besar N apa? Oh, jumlah suku ke N-nya ya, Pak. Jumlah parsial. Parsial. N suku pertama
sama. Terus kalau S besar N tambah 1 apa? S besar N tambah 1 apa? Jumlah parsial suku N pertama ditambah 1 ya, Pak? Ya. Terus S besar apa? Jumlah S sukunya, besar. Pak. Hmm? Jumlah sukunya. Jumlah suku. Iya, Pak. Jumlah dari semua suku N nggak, Pak? Bukan hasil limit barisan jumlah parsialnya ya. Kan Anda punya barisan parsial tuh. Barisan jumlah parsial tuh. S besar 1, S besar 2, S besar N gitu ya. Nah, dia menuju ke S besar nilainya. Ya, dia menuju ke S besar. Nah, nilai S besar itu, kalimat yang bawah itu terletak di antara S besar N dan S besar N tambah 1. Gitu ya. Jadi, kalau kondisi S terletak di antara S besar N dan S besar N tambah 1, bisa kita tulis atau bisa kita dapatkan bahwa mutlak dari S kurang Sn, mutlak S besar kurang Sn tambah 1 itu apa ya? Makna sederhananya apa ya? Makna geometrinya apa ya? Gini, kalau 2 dikurang min 3 berapa nilainya? Min 1, Pak. 2 dikurang min 3, 5, sorry. 5. Kalau mutlak 2 dikurang min 3 berapa? Kalau mutlak 2 dikurang min 3 berapa? 5 juga bukan, Pak? 5, oke. Sekarang kalau 2 kurang 3 berapa? Min 1, Pak. Kalau mutlak 2 dikurang 3 berapa? 1, Pak. Nah, mendapatkan bedanya nggak? Yang Iya, tadi Pak. sama-sama 5, mau dimutlakan mau tidak dimutlakan sama-sama 5, tapi yang kedua yang satu, berapa tadi? Min 1 ketika dimutlakan sama dengan 1. Ya, lihat ya. Jadi mutlak itu sederhananya sebetulnya jarak gitu loh. Ambil mutlaknya berarti ambil jaraknya. Ya, jarak. Nah, di situ dibaca bahwa jarak dari S besar dikurang Sn itu, jarak dari nilai limit barisan parsialnya itu, barisan jumlah parsial dikurang jumlah parsial suku ke N-nya itu, dia akan selalu lebih kecil dari ya jarak barisan jumlah suku parsial N tambah 1 dikurang parsial N. Gitu. Yang kita tahu sama dengan AN, yang kita tahu sama dengan, jadi bayangan kita, kalau deret konvergen itu, suku-sukunya makin lama akan makin dekat gitu loh. Jadi bukan makin menjauh. Kalau di analisis real itu namanya syarat Cauchy-Schwarz ya. Barisan Cauchy, maaf. Cauchy, barisan Cauchy. Nanti di analisis real Anda belajar tentang itu, barisan ya. Itu di analisisnya. Ya, nah ini interpretasinya. Nah, gambar yang atas itu, N kecil genap, N kecil ganjil, yaitu kelakuan. Yang sebelah kiri lihat ya. Jadi kalau suku barisan jumlah parsial yang genap itu gambarnya apa, beda titik yang biru sama yang hitam itu kalau gambar yang kiri? Bisa nggak jelaskan itu? Yaitu ilustrasi bahwa S besar N dan S besar N tambah 1 itu mengapit nilai S yang biru S aksen dan S double aksen untuk N kecilnya genap. Nah, untuk yang sebelah kanan, untuk N kecil ganjil ternyata berlaku juga. Ya, S besar N tambah 1 dan Sn gitu ya. Tetapi
Bedanya adalah gini, kalau yang ganjil, SN tambah satunya di sebelah kiri SN. Kalau yang genap, SN-nya di sebelah kiri SN tambah satu kebalik gitu ya. Kalau nanti ditanya, kok bisa kebalik? Nah, itu coba dicari jawabannya. Gitu ya. Jadi selalu tuh nilai S aksen dan S double aksen itu selalu di antara itu. Ya. Nah, ujung-ujungnya nanti kita bisa simpulkan dari ganti tanda itu nanti bisa konvergen gitu. Ya, coba selanjutnya mana slide-nya. Nah, ini kondisi tadi itu dirangkum dalam teorema ini gitu ya. Uji deret ganti tanda. Jadi syaratnya ya seperti ini. Lihat, deret ganti tanda ini ya, deret ganti tanda A1 kurang A2 dan seterusnya. Tapi syarat barisan A kecilnya AN lebih dari AN tambah 1. Jadi maksudnya apa? Suku sesudahnya itu turun ya. Jadi makin lama makin kecil. Tetapi dia masih lebih dari 0 gitu loh. Jadi terbatas di bawah, gampangnya gitu. Nah, kita ambil tuh limitnya. Limit si AN itu. Loh, kok bukan limit SN-nya, Pak? Enggak, ini sekarang yang dilihat suku-suku dari deret ganti tandanya itu ya. Suku-suku barisan deret ganti tandanya. Diambil sama dengan 0. Nah, maka deretnya konvergen. Nah, ini beda dengan deret secara umum ya. Deret secara umum. Kan kalau deret secara umum kita ambil kita ambil limit AN-nya sama dengan 0 gitu ya. Maka kita belum tahu dia konvergen atau tidak. Tapi kalau deret ganti tanda dengan syarat deretnya memenuhi syarat itu ya, turun, dan Anda misalkan nanti dapat AN-nya, limit AN-nya sama dengan 0, maka kita nyatakan dia konvergen gitu ya. Jadi agak beda-beda sedikit gitu ya. Tapi prinsipnya sama ya, menggunakan jumlah parsial gitu. Ya. Udah itu komentar saya. Coba dilanjut dulu paparannya silakan. Oke, izin melanjutkan ya Pak. Jadi di teorema A ini tadi udah dijelasin banyak sama Pak Ibnu. Saya mau nambahin dikit aja. Kalau tadi kan di bagiannya aura sebenarnya dijelasin tentang deret berganti tanda. Kalau di teorema A itu kita dijelasin tentang bagaimana cara mengujinya. Jadi deret ganti tanda itu konvergen kapan sih atau gimana sih kalau dia konvergen? Suruh buktinya tuh pakai apa? Jadi deret berganti tanda ini akan konvergen jika AN lebih dari AN plus 1 lebih dari 0 atau jika limit N mendekati hingga AN sama dengan 0. Dan juga saya mau sedikit info aja, saya nggak tahu ini benar atau enggak Pak dari YouTube. Tapi sebenarnya kalau suku di deret berganti tanda itu bukan AN tapi plus minus AN. Makanya kalau dinyatakan dalam bentuk notasi sigma itu sigma N sama dengan 1 sampai hingga. Makanya kalau di soal deret berganti tanda kalau dia pakai sigma itu akan ada minus 1 pangkat N plus 1-nya AN baru Pak. Benar nggak Pak? Diulang Jidan. Sigma N sama dengan 1 sampai hingga dari minus 1 pangkat N plus 1 AN Pak. Udah bisa anot nggak? Coba di Bisa Pak. anot. Yang Anda simpulkan tadi coba ditulis gimana? Nah, ini eksplorasi ya. Nggak apa-apa yang begini-begini mah diskusi. Tapi setelahnya nanti latih ya. Kalian kerjakan soal. Ujung-ujungnya juga membuktikan. Jidan, ulang coba bikin sigmanya. Salah ya Pak? Sangka. Enggak, saya nggak bilang salah. Saya cuma bilang suruh ngulang. Gitu ya Pak? Gimana coba? Hah? Saya nggak lihat tadi bengong. Diulang coba.
Gitu, Pak. Aduh. Coba slide yang ada sigmanya mana? Slide yang ada sigmanya. Ganti slide yang ada sigmanya. Ini si Aura senyum-senyum lagi. Habis ini kamu yang bikin sigma ya, Aura ya. Iya boleh Pak. Dah, tuh sigma. Coba gambar, Jidan, sigma. Iya, Pak, bentar, Pak. Gitu, Pak. Aduh, kok saya nggak lihat proses gambarnya ya? Nggak. Gini. Ya, saya juga dulu gitu, tapi lama-lama nggak seru gitu ya. Sigma Anda Oke, Pak. jangan gini ya, bikinnya ya. Jangan gini ya. Ya, karena yang atas tuh lurus. Jadi Anda boleh dulu begini garis. Ya, kalau ini mah kecoret ya. Yang sini nggak sengaja kecoret gitu. Biasanya lurus, terus gini, gini. Pelan-pelan aja sih gambar sigma itu. Jangan cut gitu. Aduh, kacau. Apalagi gini. Jangan ya, awas ya kalau muncul miring di sini lagi gitu ya. Ini di record lagi, ya udahlah biarin. Ya, jadi diusahakan lurus, kita menghormati notasi gitu. Kalau yang nulis pakai bahasa Arab, ya huruf-huruf Arab biasanya agak luas ya nulisnya ya. Jangan diulang ya, Jidan ya. Orang gimana coba nulisnya? Kamu ketawa-ketawa tadi. Nulis Ya sigma Pak, coba kan? kenapa? Sigma. Sigma coba kamu gambar anot. Gitu Pak, harus saya Nanti bikin. latihan ya menulis. Oke, siap Bapak. Di tampilan saya tiba-tiba muncul ya. Oh, sinyal ini berarti. Ya udah nggak apa-apa. Gimana Jidan yang kamu bilang tadi dari YouTube? Ya, gimana coba? Enggak bersuara, Zidan bersuara. Tadi Anda mau menjelaskan apa tadi? Jit, masih di mute, Jit. Enggak, Jidan lagi gambar dulu. Dia nggak mau diganggu, biarin aja. Kalau di mood Iya, nggak Pak. konsen Jadi nanti. Ah, sigma dari N sama dengan 1 hingga tak hingga dari -1 pangkat N plus ya, 1 ya. AN, Pak. Jadi Kenapa? itu kan deret hingga itu kan deret berganti tanda itu kan harmonik ya. Harmonik tuh maksudnya saya dengar jadi pembilangnya itu selalu satu dan selalu pecahan. Jadi satu pembilangnya dan penyebutnya itu bebas, bisa dari dua sampai berapapun atau dari satu sorry dari satu sampai tak hingga kan. Dan kalau berganti tanda itu tuh dia berganti tanda doang. Jadi plus minus sukunya, suku AN-nya. Dan kalau dinyatakan dalam notasi sigma itu kalau di soal itu biasanya deret berganti tanda itu ada -1 pangkat N plus 1 AN-nya, Pak. Beda sama uh, deret harmonik biasa yang nggak berganti tanda itu dia biasanya 1/N doang, Pak. 1/N AN. Atau 1/N pangkat berapa atau 1/N berapa gitu, ada gitu hanya. Oke, coba lihat contoh soalnya di slide ini. Latihan soal yang mau dibahas, coba langsung ke slide terakhir. Nah ini ya, bukan Latihan soal yang apa? ini, Atau yang ada contoh soal? rumus eksplisitnya. Latihan, Oh, latihan. Ada nggak latihan soalnya? Belum ya? Ya, ah, klik. Dah, perbesar coba. Slideshow. Ya, yang kamu maksud apa tadi Zidan di sini? Iya, Pak. Jadi kita bisa simpulin, jadi kalau misalkan kita nemu deret kayak gini, berarti itu deret uji deret berganti tanda, Pak. Nih, kayak misalkan nomor 2, dia kan dinyatakan dalam notasi sigma nih. Terus ada -1 pangkat N plus 1-nya. Berarti kita udah tahu kalau itu uji deret berganti tanda. Jadi tinggal kita cari limit N menuju tak hingga AN-nya aja, Pak. Sama dengan 0 atau tidak. Gitu, Pak. Oke, Cara nomor 3. Nomor nomor 3 3 coba. juga sama, Pak. Hmm. Iya, jadi kan itu kan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari -1 N plus 1, 1 per akar N. Jadi -1 pangkat N plus 1-nya itu tuh tanda bahwa dia itu berganti tanda gitu, Pak, plus minus. Kalau N-nya ganjil berarti pangkatnya berarti dia
positif. Kalau kalau N-nya genap berarti dia positif. Terus 1 per akar N-nya ini itu AN-nya, Pak. Iya, terus cara ngitungnya gimana? Cara ngeceknya? Menggunakan limit, Pak. Limit Li- N menuju hingga AN sama dengan 0. Apakah 0? Terus kalau 0 dia itu konvergen. Atau juga bisa dengan membuktikan bahwa AN lebih dari AN plus 1 lebih dari 0, Pak. Oke. Kalau nomor 3 pakai apa? Nomor 3 apanya, Pak? Pakai AN lebih dari AN plus 1 atau limit gitu, Pak? Iya. Eh, pakai limit juga bisa nggak sih, Pak? Loh, harus yakin. Harus yakin. Kamu mau pakai limit. Yang diambil limit dari mana? Limit AN-nya, Pak. Limit N menuju hingga Limit AN. AN. Iya. AN-nya berapa? 1 per akar N, Pak. Oke. Berapa nilai limitnya itu? 0 apa hingga, Pak, itu, Pak? Kamu harus yakin limit N menuju hingga dari 1 per akar N itu berapa hasilnya? Hingga bukan sih, Pak? Tanya Aura tuh. Senyum-senyum lagi nggak Aura? Nggak ya? Apa jawabannya Aura Untuk tuh? yang nomor 3 ya, 3. itu ya kan tiga itu pertama pakai uji rasio mutlak dulu. Jadi si apa namanya si nilai Nanti dulu, jangan ngomong rasio mutlak. Nanti. Itu kan belum dijelasin. Ceritanya ya belum tahu. eh, Saya cuma tanya, limit 1 per akar N itu nilainya apa? nilainya 0, Pak. 0. Tadi Jidan bilang apa? Hingga, Pak. Salah berarti ya, Pak? Enggak. Loh, saya nggak bilang Aura benar. Saya nggak bilang Jidan salah. Oh iya, Pak. Kamu harus yakin jawabanmu benar salah. Aura jawabannya Jidan benar salah. Limit 1 per akar N itu hingga. Aura? Kayak beneran Jidan deh, Pak. Kalian satu kelompok nggak sih? Satu kelompok, Pak. Satu kelompok. Aura bilang 0, Jidan bilang hingga. Siapa lagi? Coba orang ketiga. Siapa kelompok ini? Enggak, pertanyaan saya belum bicara tentang selidiki daerah tersebut konvergen bersyarat, mutlak atau divergen. Bukan, saya cuma mau tanya, limit N menuju hingga dari 1 per akar N itu nilainya apa? Coba kelompok ini, selain Aura dan Zidan, jawabannya apa? Coba, siapa? Mau coba 0 sampaikan kayaknya, jawabannya. Siapa tuh yang jawab? Maaf, saya nggak lihat. Iksan, Pak. Iksan ya? Iksan, 0. Iya. Jadi kamu milih Aura dibanding milih Zidan gitu? Ya karena menurut saya juga 0, Pak. Gitu. Oke, alasannya apa 0? Limit 1 per akar N kenapa 0? Karena kan tahingganya tuh ada di bawah ya. 1 per akar N. Ya kalau tahingganya itu lebih, pokoknya kalau pembaginya itu lebih besar daripada yang dibagi kan ya otomatis dia bakal menuju 0 nggak sih, Pak? Jawabannya. Ya, oke. Jadi yang 1 per N itu kan sebetulnya N pangkat setengah ya. 1 Iya, Pak. per N pangkat setengah. Kalau N menuju hingga 1 per N pangkat setengah itu tetap bernilai 0. Karena yang bawahnya itu kan kalau kita substitusi seolah-olah kan hingga pangkat setengah ya. Hingga pangkat setengah itu juga masih bernilai hingga gitu. Ya, bilangan dibagi hingga itu 0. Tapi hingga dibagi bilangan itu hingga. Ya, jadi teorinya kayak gitu. Nah, maksud saya gini, kenapa Zidan saya tanya, Aura saya tanya. Jadi, dasar dari barisan dan deret ini, di bab ini, juga untuk semuanya ya, itu kalian tetap bermain dengan konsep limit di hingga, gitu ya. Jadi harus tahu, harus yakin, review saja materinya tentang limit menghitung limit ya, limit fungsi di hingga itu seperti apa teknisnya gitu ya. Nah, kemudian tadi jawabannya Aura tentang oh iya pakai uji rasio apa segala macam. Nah, kalau itu masalahnya adalah mau menjawab selidiki deret berikut. Karena di deret konvergen ini, maaf, deret ganti tanda ini,
ketika dia dinyatakan konvergen, itu urusannya nggak sebatas itu saja. Jadi ada istilah bersyarat mutlak. Jadi kalau diberikan deret ganti tanda nih, gimana kita mengenali deret itu ganti tanda? Ada min 1 pangkat. Ya, nah Zidan lihat nomor 3 nih Zidan. Suara saya putus-putus nggak sih? Lancar, Pak. Lancar. Di saya Ya, Putus-putus sedikit Pak tadi. kalau ya oke. Jadi kalau nomor 3 Zidan, saya tanya Zidan ya. Kalau min 1 pangkat n tambah 1 deret nomor 3 ya, suku pertama deretnya itu positif negatif. positif, Pak. Karena Positif. minus 1 pangkat 1, jadi pangkat 2 positif. Oke, good. Sekarang kalau deretnya saya ganti min 1 pangkat n, ada pengaruh nggak? Ada, Pak. Ada. Kira-kira nilai limitnya akan sama nggak? Kayaknya beda deh, Pak. Beda. Nah, bagus. Karena Nanti untuk deretnya berubah juga, Pak. Jadi nggak ganti tanda, bukan. Jadi nggak ganti tanda lagi. Zidan, Ya, Pak. nomor 3, sigma min 1 pangkat n. 1 per akar n. Jadi nggak ganti tanda lagi. Ganti deh, Pak. Tapi suku pertamanya jadi negatif ya, Pak. Nah, betul. Suku pertamanya negatif. Jadi peran dari min 1 pangkat itu memberi tanda positif negatif pada suku-suku deretnya. Ya, dan ini membuat deretnya menjadi deret ganti tanda. Nanti mengecek kekonvergenannya dengan teori-teori yang tadi ya, yang kalian akan jelaskan ya. Saya berangkat dari belakang dulu. Nah, yang saya lakukan ini merespon apa yang tadi Zidan coba simpulkan, kan dari nonton YouTube, apa segala macam gitu ya. Nggak apa-apa, itu disampaikan di forum. Ya, ketika nanti ada kekeliruan, saya luruskan. Ketika ada hal yang harus dieksplorasi, ya itu saya lakukan gitu. Ya, oke ya. Jadi ini ceritanya belum selesai bahasannya, karena membahas deret ganti tanda itu ternyata menjawab konvergennya itu tidak sekedar, oh iya konvergen, divergen. Oke, kalau divergen selesai urusan. Tapi kalau konvergen, Anda harus sampai menjawab dia bersyarat atau mutlak gitu. Ya, nah, bagaimana bersyarat itu, bagaimana mutlak itu? Nah, silakan dijelaskan ya. Oke, balik lagi ke teorema A yang tadi ya. Dilanjut silakan paparannya. Sepertinya saya sudah selesai, Pak, bagian saya. Ini selanjutnya akan dibacakan oleh Gaitsa. Ya, silakan. Oke, langsung aja ke contoh soal. Di sini perlihatkan bahwa deret harmonik berganti tanda 1 dikurang setengah ditambah sepertiga dikurang seperempat ditambah seterusnya itu konvergen. Lalu berapa banyak suku deret ini seharusnya diambil agar mendapatkan jumlah parsial Sn berada di sekitar 0,01 dari jumlah keseluruhan deret S. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama kita akan menguji kekonvergenannya terlebih dahulu, apakah konvergen atau divergen. Nah, deret harmonik berganti tanda berikut ini itu bisa ditulis menjadi bentuk dari deret berganti tanda seperti yang ada di kotak seperti yang dijelaskan Aura tadi pertama. Nah, karena deretnya ini dimulai dari positif, maka bentuknya itu menjadi sigma min 1 pangkat n plus 1 dari n sama dengan 1 hingga tak hingga. Nah, bentuk AN-nya itu di sini seper n. Nah, karena bentuk AN ini seper n, maka diperoleh AN-nya sama dengan seper n. Next. Nah, menurut teorema A tadi yang dijelaskan oleh Zidan, suatu deret berganti tanda dikatakan konvergen apabila memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama itu monoton turun atau AN lebih besar dari N plus 1 lebih besar dari 0. Dari sebelumnya itu kita tahu bahwa AN-nya itu sama dengan seper N. Maka bisa kita tulis juga AN plus 1 itu sama dengan seper N plus 1. Nah, kaitan antara N dengan N plus 1 itu jelas bahwa N lebih kecil dari N plus 1. Misal aja N-nya sama dengan 1. Kan benar berarti 1 lebih kecil dari 2. Nah, karena N lebih kecil dari N plus 1, maka bisa kita tulis juga seper N itu menjadi lebih besar dari seper N plus 1. Nah, tadi itu kan AN-nya itu sama dengan seper N. Sebentar.
AN-nya ini kan tadi 1/n, dan 1/n plus 1-nya itu AN plus 1, maka dapat kita peroleh AN-nya itu lebih besar dari AN plus 1, sehingga syarat pertama ini terpenuhi. Lalu syarat yang kedua, limit n menuju tak hingga AN itu harus sama dengan 0. AN-nya itu kan 1/n. Kita tahu bahwa limit n menuju tak hingga dari 1/n itu jelas 0, maka syarat kedua juga terpenuhi. Nah, karena kedua syaratnya terpenuhi, maka deret harmonik berganti tanda tersebut ini itu jelas konvergen. Next. Nah, lalu berapa banyak suku deret ini seharusnya diambil agar mendapatkan jumlah parsial Sn berada di sekitar 0,01 dari jumlah keseluruhan deret S. Penyelesaiannya itu, sebentar. Kita menginginkan bahwa jarak dari S hingga Sn ini kurang dari sama dengan 0,01 atau berada di sekitar 0,01. Nah, ini itu akan berlaku jika AN plus 1-nya itu kurang dari sama dengan 0,01. Nah, karena tadi sebelumnya kita udah tahu AN plus 1 itu sama dengan 1/n plus 1, maka bisa kita tulis menjadi 1/n plus 1-nya itu kurang dari sama dengan 0,01 atau 1/n plus 1 kurang dari sama dengan 1/100. Nah, 1/n plus 1 itu kurang dari sama dengan 1/100, itu akan terpenuhi jika n-nya itu lebih besar atau sama dengan 99. Jadi kita perlu mengambil 99 suku agar yakin bahwa kita mempunyai akurasi yang diinginkan. Baik, selanjutnya ada konvergensi mutlak. Jadi deret UK ini disebut konvergen mutlak bila deret mutlak UK konvergen. Jadi bila deret konvergen mutlak, maka hal tersebut konvergen. Jadi pengujian kekonvergenan mutlak deret UK ini dilakukan dengan tes rasio. Jadi misal deret UK dengan UK-nya itu nggak boleh 0, tidak sama dengan 0, dan limit mutlak UK ditambah 1 per UK dengan N sampai tak hingga sama dengan R, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bila R lebih kecil dari 1, maka deret tersebut konvergen mutlak. Yang kedua, bila R-nya itu lebih dari 1, maka deretnya itu divergen. Yang ketiga, bila R-nya itu sama dengan 1, maka tes tersebut gagal melakukan kesimpulan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan. Ya baik, yang berikutnya ada teorema B, yaitu uji konvergensi mutlak. Teorema B ini berbunyi, jika deret mutlak UN konvergen, maka deret UN-nya juga konvergen. Nah, ini dapat kita buktikan berdasarkan teorema B pada bab 9,2 itu yang pernah kita bahas. Jika deret AK itu konvergen dan C adalah suatu konstanta, maka deret CAK itu juga konvergen. Misalkan ada suatu deret mutlak UN ditambah dengan UN. Nah, itu hasilnya pasti lebih kecil daripada 2 dikali mutlak UN. Karena mutlak UN itu kan pasti lebih besar daripada UN. Nah, karena jika mutlak UN-nya konvergen, maka 2 ini sebagai konstanta itu jika dikalikan dengan mutlak UN juga akan konvergen. Nah, kemudian jika kita substitusikan lagi, ini kan deret mutlak UN plus UN dikurang mutlak UN ini kan sama aja kayak deret UN. Nah, ini berarti kalau deret mutlak UN plus UN-nya konvergen, maka deret UN-nya juga konvergen. Next, Arik. Nah, pada teorema tadi dijelaskan bahwa deret UN itu dinamakan konvergen secara mutlak jika deret mutlak UN-nya juga konvergen. Selain itu, teorema ini juga menegaskan bahwa konvergensi secara mutlak mengimplikasikan konvergensi semua pengujian untuk konvergensi deret yang suku-sukunya posesif secara otomatis menguji untuk konvergensi mutlak deret beberapa sukunya negatif. Next. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal teorema B. Soalnya ialah apakah deret 1 ditambah setengah kurang 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 kurang 1/32 merupakan konvergen mutlak. Nah, tadi
udah Iksan sebutin juga kalau misalnya dari teorema B, di mana jika deret mutlak UN konvergen, maka deret UN itu konvergen. Jadi di sini kita mutlakin dulu si deret yang awal ini. Didapat deret mutlaknya itu 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah 1/32. Nah, berdasarkan teorema A yang tadi udah Zidan jelasin itu, ternyata si deret mutlak UN ini dia memenuhi 2 syarat, yaitu tadi AN lebih besar dari AN plus 1, lebih besar dari 0. Terus syarat keduanya itu limit N menuju ta hingga AN itu sama dengan 0. Nah, karena deret mutlak UN-nya dia konvergen, maka si deret yang atasnya ini, deret UN-nya, itu juga konvergen. Jadi keduanya merupakan konvergen mutlak. Boleh di next, Arik? Najwa. Iya, Pak. Ya, slide sebelumnya coba. Ini ngambil soal dari mana? Saya nonton YouTube gitu, Pak. Ini benar deretnya kayak gitu? Iya, Pak. Maksud sih? Saya bisa hitung pakai kalkulator kok angka deret itu. Apa kesalahannya di tulisan deret ini? Kalau di soal ini berarti bukan deret hingga ya Pak? Soalnya nggak ada plus Oh iya, titik-titik-titik. harusnya ditambah ya, Pak. Ya, Titik-titik. Ya, maaf, Pak. baik. Jadi ya nggak apa-apa. Maksud saya kita coba konsisten dalam mengangkat suatu konsep. Ketika nanti memang soalnya adalah deret hingga, kita tambahkan apa ya? Tambah titik-titik gitu ya. Sama tuh jawaban yang bawah kan ada titik-titiknya tuh. Gitu itu menunjukkan bahwa daerahnya deret hingga. Jadi sukunya itu bisa kita lanjutkan sampai hingga suku gitu ya. Itu ya, hati-hati nanti mengutip, mencoba untuk lebih teliti. Udah komen saya gitu. Silakan dilanjut. Baik, selanjutnya kita masuk ke teorema C, yaitu uji rasio mutlak. Nah, di sini ada rumusnya, andaikan sigma UN sebuah deret yang suku-sukunya tak 0, maka andaikan limit N menuju tak hingga mutlak UN plus 1 per mutlak UN sama dengan rho. Nah, hasil dari rho-nya itu kita bagi menjadi 3 kategori. Nah, kalau misalnya rho-nya kurang dari 1, maka disebut deret konvergen mutlak. Nah, kalau misalnya rho-nya lebih dari 1, itu disebut deret divergen. Nah, kalau misalnya rho-nya itu sama ini tidak dapat memberikan kepastian. Nah, untuk lebih jelas lagi kita masuk ke contoh soal aja. Nah, di sini ada contoh soal dari teorema C. Periksalah bahwa sigma N sama dengan 1 sampai K hingga min 1 pangkat N plus 1, 2 pangkat N dibagi N faktorial. Itu termasuk konvergen secara mutlak atau tidak diketahui. Kita dapat UN-nya itu ada min 1 pangkat N plus 1, 2 pangkat N dibagi N faktorial. Sedangkan AN-nya itu ada 2 pangkat N dibagi N faktorial. Yang ditanyakan apakah deret berikut konvergen secara mutlak? Jadi yang pertama kita mencari limit N menuju K hingga mutlak dari UN plus 1 dibagi UN. Setelah itu UN plus 1 dan UN-nya kita substitusi ke UN yang udah diketahui, didapat limit N menuju K hingga mutlak dari min 1 pangkat N plus 1 ditambah 1, 2 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial dibagi min 1 pangkat N plus 1, 2 pangkat N dibagi N faktorial. Setelah itu, limit dapat kita kelompokkan menjadi limit N menuju K hingga mutlak dari min 1 pangkat N plus 2 dibagi min 1 pangkat N plus 1 dan mutlak dari 2 pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N dikali N faktorial dibagi N plus 1 faktorial. Next, Arik. Setelah itu, kita dapat menyederhanakan limit menjadi limit N menuju K hingga mutlak dari min 1 pangkat N plus 2 dikurang N plus 1 dan mutlak dari 2 pangkat N plus 1 dikurang N dikali N faktorial dibagi N plus 1 dikali N faktorial. Lalu kita dapat mengoperasikan hitungannya menjadi limit N menuju K hingga mutlak dari min 1 pangkat 1 dan mutlak dari 2 pangkat 1 dikali 1 dibagi N plus 1. Karena apabila min 1 pangkat 1 kita hitung dan kita mutlakkan hasilnya 1, maka kita melanjutkan operasi yang limit N menuju K hingga mutlak dari 2 pangkat 1 dikali 1 dibagi N plus 1.
Selanjutnya, limit N menuju T hingga mutlak dari 2 dibagi N plus 1. Karena 2 dibagi N plus 1 dimutlakan, dapat kita tulis menjadi limit N menuju T hingga 2 dibagi N plus 1. Setelah itu, limitnya kita hitung dan diperoleh hasilnya 0. Maka dari uji rasio mutlak diperoleh rho sama dengan 0 atau artinya rho kurang dari 1. Ketika kurang dari 1, deret sigma N sama dengan 1 sampai T hingga min 1 pangkat N plus 1, 2 pangkat N di bagian faktorial, termasuk deret konvergen mutlak. Yang selanjutnya ada konvergensi bersyarat. Jadi deret UN dinamakan konvergensi secara bersyarat jika deret UN-nya konvergen tetapi deret dari mutlak UN-nya ini divergen. Contohnya itu seperti deret harmonik berganti tanda ini 1 dikurang setengah ditambah 1/3 dikurang 1/4 ditambah dan seterusnya, ini seperti yang telah dijelaskan Gaitsa di contoh 1 tadi, ini kan konvergen. Tetapi jika dimutlakkan 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4 tambah dan seterusnya, ini deret ini divergen. Berikutnya teorema D, teorema susun ulang. Suku-suku dari deret konvergen mutlak dapat disusun ulang tanpa mempengaruhi baik konvergensi maupun jumlah deretnya. Di sini ada deret 1 tambah 1/4 dikurang 1/9 tambah 1/16 tambah 1/25 dikurang 1/36 tambah 1/49 tambah 1/64 dikurang 1/81 ditambah seterusnya. Ini konvergen mutlak, lalu penyusunan ulangnya jadi 1 tambah 1/4 dikurang 1/9 tambah 1/16 tambah 1/25 tambah 1/49 tambah 1/64 dikurang 1/36 ditambah seterusnya. Membuat deret ini menjadi konvergen dan mempunyai jumlah yang sama dengan deret semua. Lalu di sini ada contoh soal. Soalnya itu tentukan apakah deret berikut yang di bawah ini adalah konvergen atau divergen. Jadi di sini kita misalkan UN itu 2/3N plus 1. Maka UN plus 1-nya sama dengan 2/3 N-nya kita ubah jadi N plus 1 ditambah 1 sama dengan 2/3N tambah 4. Di sini kita cari limitnya. Limit UN itu limit N menuju T hingga dari UN sama dengan limit N menuju T hingga 2/3N plus 1 kita dapat 0. Ini memenuhi deret ini konvergen atau tidak. Next, Arik. Lalu yang kedua kita bandingkan antara UN dengan UN plus 1. Di sini UN-nya itu 2/3N plus 1 dibandingkan dengan 2/3N plus 4. Kita pakai operasi pecahan biasa, pembagian, jadi 2/3N plus 1 dikali 3N plus 4 per 2. 2-nya dicoret, terus kita dapat 3N plus 4 per 3N plus 1. Karena penyebutnya 3N plus 1, jadi 3N plus 4-nya kita pecah lagi biar mudah. Jadinya di sini 3N plus 1 plus 3 per 3N plus 1. Lalu kita dapat 3N plus 1 per 3N plus 1 kan 1. Terus ini sisanya 3/3N plus 1. Di sini untuk setiap N dari 1 hingga tak hingga, itu lebih dari 0. Jadi 1 ditambah 3/3N plus 1 itu lebih dari 1. Berarti UN per UN plus 1 itu lebih dari 1. Ini memenuhi. Jadi deret ini itu konvergen. Berikut ada contoh soal dari kelompok kami. Cek mana? Halo. Ya, dah. Oke, senjatanya berarti apa untuk mengecek deret ganti tanda ini? Bisa nggak disimpulkan secara sekilas? Halo? Senjatanya apa? Kalau Anda punya deret ganti tanda, yang harus dilakukan pertama kali apa? Gitu dulu kan?
Misal nomor 1 tuh, gimana caranya nomor 1 tuh? Tentuin rumus dasarnya dulu ya, Pak. Oke, setelah itu, Dapat AN-nya, Pak. terus Terus diuji syaratnya yang pertama yang monoton turun, terus habis itu yang limitnya. kalau nomor 1 AN-nya apa? Per N faktorial, Pak. 1 per N faktorial. Oke, terus udah dapat, terus diapakan? Uji yang monoton turun itu yang AN lebih besar dari AN plus 1 lebih besar dari 0. Terpenuhi nggak nomor 1? Terpenuhi, Pak. Kan kalau dilihat AN-nya ya, itu kan suku-sukunya makin lama makin kecil ya. 1 per 2 faktorial itu kan setengah. 1/3 faktorial 1/6. 1/4 faktorial 1/24. 1/5 faktorial dan seterusnya ya. Turun ya, turun. Terus limit AN-nya, limit 1 per N faktorial 0 ya. N faktorial, N menuju tahingga. Tahingga faktorial gitu ya. Jadi 1 per tahingga 0 ya. Nah, maka menurut teorema itu turun ya. Turun apa? Konvergen. Dah, terus udah selesai? Konvergen apa itu? Bersyarat atau mutlak? Pakai apa caranya? Langkah pertama apa sih untuk menentukan konvergen bersyarat atau mutlak? Diapakan dulu? Apa itu konvergen bersyarat? Coba dijawab dulu apa? Apa, Pak? Maaf. Tadi nggak Konvergen kedengar. bersyarat. Konvergen bersyarat itu apa? Kalau konvergen bersyarat itu kalau deretnya dimutlakan dia divergen, tapi kalau deretnya doang dia konvergen gitu, Pak. Oke, yang nomor 1 kira-kira bersyarat atau enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Kalau nggak bersyarat berarti mutlak loh ya. Atau konvergen doang gitu, nggak jelas. Ya. Kuncinya apa nomor 1? Itu ngambil dari mana soalnya? Parsel ya? Halo, ngambil dari mana? Dari YouTube, Pak. Oh, YouTube. Jawabannya apa ini? Jawabannya itu yang mutlak, Pak, karena dia kan Mutlak. langsung memenuhi teorema A. Kalau yang terus si apa namanya kalau nggak dimutlakin juga dia apa namanya enggak deh mutlak mutlak ya Mutlak. kalau nggak dimutlakin juga konvergen. Kalau nggak dimutlakin konvergen, terus dimutlakan juga konvergen. Iya. Oke. Ya udah, nomor 2 dan seterusnya, nomor 2, 3 di ini ya, dicoba sebagai latihan pribadi masing-masing kalian ya. Nanti slide-slide ini ditambahkan referensi ya. Walaupun nomor 1 misal ngambil di YouTube itu di belakangnya dikasih referensi. Ini mana slide berikutnya udah habis ya? Referensi ya? Mana ini? Lupa Referensi. ditambahin, Pak. Ya, nanti ditambahkan ya, filenya di revisi ya, taruh di drive. Ya, baik, Jadi Pak. nanti teman-temannya bisa ngeklik YouTube yang kalian tonton gitu ya. Jadi referensinya sebetulnya sangat banyak gitu ya. Jika referensinya sangat banyak, harusnya kan jadi tambah canggih gitu ya. Ya, gitu. Oke, baik, terima kasih ya untuk kelompok ini, 3 kelompok ini yang sudah presentasi ya. Baik, boleh ditutup dulu screen-nya. Ya, saya gantian screen. Ya ini saya nggak merekam ya guys saya. Nanti tolong taruh di itu ya, drive ya. Baik, Pak. Sebentar, tadi saya minta
minta apa? Ada PDF kuliahnya ya. Bentar. Oke, saya screen dulu ini. Jadi ini kan baru berapa? 3 kelompok ya? Selesai ya berarti ya? Pertemuan 56 selesai ya? 56 itu berarti pertemuan keberapa? Sampai pertemuan ke pekan ketiga ya? Betul ya? Nah, sekarang ini kan terbagi satu kelas ini. Di saya sedang azan nih. Di itu dulu ya. Bisa di resume dulu, di pause dulu deh. Baik, terima kasih. Jadi kelompok ini kan, kelompok kelas ini sudah Rizky ya, sudah terbagi menjadi 3 kelompok dan mencoba memahami materi ya, Iya, Pak. secara mandiri ya, dari sumber gitu ya. Nah, saya mau sedikit refleksi dulu ya. Jadi yang kalian rasakan ketika membedah materi ini ya, membedah materi ini, oh, nah ini ya, coret-coret. Itu kesulitannya apa nih? Bisa disampaikan? Boleh dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Ada perwakilan? Baca sendiri, coba presentasikan, coba pahami, ditanya-tanya oleh saya, ada yang bisa menjawab, ada yang masih belum tepat gitu. Gimana? Silakan. Gak ada. Izin Pak, maksudnya bagaimana Pak? Iya kan kalian menyusun ini nih, menyusun materi kan, belajar nih. Coba apa sih deret positif, apa sih deret positif, apa sih deret ganti tanda gitu kan. Kalian coba pelajari gitu ya. Nah, kira-kira ketika Anda nanti diminta untuk melanjutkan seperti ini, ya, hal yang paling menyulitkan di bagian mananya? Strateginya sudah ada belum gitu. Jadi setiap presentasi ya saya akan coba respon gitu ya sambil mengecek materi yang kalian sudah pahami dan tugas kalian selain merevisi slide-nya dan belajar lagi ya itu tetap apa mengerjakan soal-soalnya ya secara pribadi atau diskusi kelompok dengan teman-temannya itu silakan saja gitu. Kemandiriannya dibangun ya. Gimana? Mungkin dari Rizky lah. Rizky kelompok berapa sih? Saya kelompok 1 Pak. Ya gimana? Ada kesulitan nggak? Kalau dari kami, kalau untuk materinya sih karena kami bagi-bagi ya Pak untuk Ya. pembagian materinya, alhamdulillah lancar. Tapi mungkin untuk penjabaran dari teorema-teoremanya itu ketika diaplikasikan ke soal emang agak membingungkan gitu dari kami masing-masing. Mungkin itu kesulitannya di situ. Solusinya apa dari masalah itu? Udah kepikiran belum? Mungkin dari teoremanya kita bahas bareng-bareng dulu Pak sekelompok. Terus kita coba latihan soalnya dari yang mudah dulu mungkin. Dari Yang yang mudah sesuai dulu. itu. Terus kalau emang yang mudah udah bisa baru kita next ke step yang lebih hard lagi gitu Pak, yang lebih susah lagi. Oke. 93 ya. Rizky 93 ya. Oke. Iya, 93 Pak.
kalau saya tanya gitu ya, misalkan soal nomor 18 nih Rizky, kepikirannya cara jawabnya gimana tuh? Ini pertanyaan saya sebetulnya untuk semua ya, jadi nggak cuma Rizky yang karena 93 ya. Itu misalkan nomor 18 tuh, kepikirannya gimana tuh mau ngejawab soal itu tuh? Karena pertanyaannya kan use any test developed so far, including any from section 92 gitu ya. Jadi senjata kalian ceritanya di 93 udah banyak nih. Coba nomor 18 kira-kira mau pakai apa itu? Sudah terbayang belum Rizky misalnya saya tanya? Diuji limitnya dulu mungkin, Pak. Uji limit. Uji limit ya. Mau pakai uji integral ya? Iya betul, Pak. Lah, ya belum tentu juga, karena kan caranya juga bisa macam-macam ya. Nah, ini harapannya sebetulnya gini ya, kalau kalau deretnya deret positif gitu ya, ya paling enggak kalian sudah punya intuisi ya. Ketika ini suku-sukunya positif nih, kira-kira gitu ya. Suku-suku positif, maka eh, strateginya pakai apa gitu. Ya, harapannya seperti itu. Nah, soal-soal yang bawah-bawah gitu, oke lah. Itu butuh butuh apa namanya? Proses lagi ya untuk memahaminya. Nah, sekarang yang 94 nih. 94. Soal 94 gitu misal. Gimana 94 nih? Ada masukan nggak 94? Gimana kira-kira? Rasa-rasanya gimana nyusun 94 itu? Silakan refleksi dari kelompok yang 94. Siapa tim 94 coba perwakilannya? Misalkan lihat soal nomor 27 nih. Nih, soal nomor 27 nih kira-kira pakai apa nih? Gitu. Bayang nggak? Terima kasih. Lagi ngajar, dia lagi ngajar. Ya, gimana nomor 27 gimana? Ya, atau melangkah ke ini ya, 95 ya, alternatif ini ya. Jadi alternatif ini kan teoremanya banyak nih. 1, mana lagi? 2, itu ya. 3, nih uji banding ya. Uji banding, kemudian mana lagi nih? Nih, susun ulang gitu ya. Jadi nanti ketika kalian melihat soal-soal gitu ya. Ini ganti tanda nih ya, Zidan ya. Nih, ganti tanda. Cara ngecek ganti tanda ya, ketika dia dinyatakan konvergen, Anda harus kejar lagi konvergennya sampai bersyarat atau mutlak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah materinya ya. Nah, ini juga nih. Ini deret harmonik ganti tanda nih. Tapi pertanyaannya, can be arranged convert to 1,3 using following step. Nah, jenis soal seperti ini, soal nomor 35 ini Anda boleh kerjakan gitu ya. Dicoba-coba strateginya seperti apa gitu. Nah, ini adalah cara untuk memaksimalkan lagi ya pengetahuan tentang deretnya ini gitu. Ya, oke. Jadi nanti materi berikutnya di 9.6 ini masuk di sini ya, deret pangkat Taylor ini ya. Ini pekan keempat, tapi pertemuan berikutnya saya coba saya saja nanti yang masuk ini ya, tentang deret pangkat gitu. Jadi saya berharap bagian-bagian awalnya ini kalian coba perkuat dulu ya. Banyak berlatih ya, baik dari soal-soal yang diarahkan teman-teman Anda maupun soal-soal yang ada di buku atau di YouTube gitu. Atau soal kampus lain ya. Nanti gini, Rizky, soal yang di kampus lain itu ditaruh aja di drive soal ujian UTS UAS. Ya, UTS UAS kalkulus ubah banyak ya, multivariabel kalkulus. Gitu ya. Oke, baik. Jadi mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Saya
belum tambahkan dulu materi, hanya sedikit review dari tadi kelompok 3 ya. Karena karakteristik deret ganti tanda itu agak berbeda dengan deret sebelumnya. Ada pendekatan lain ya. Menyatakan konvergen itu dia tidak sekedar konvergen, tapi ada konvergen bersyarat dan konvergen mutlaknya gitu ya. Kemudian tadi komentar dari Rizky masalah pembahasan teorema. Nah, sebaiknya nanti ketika ada presentasi materi lagi, kalian ketika memaparkan materi itu bagian teoremanya dibahas saja, pembuktiannya nggak apa-apa. Ingat, karena ini materi kalkulus ya, jadi kebiasaan untuk membuktikan teorema itu juga penting. Dan itu berlanjut di kuliah-kuliah berikutnya, terutama kuliah analisis ya. Analisis real gitu ya, itu banyak sekali pembuktiannya. Ya, secara jadwal kelas ini berarti pekan depan luring ya? 3 masih daring, Pak. Masih daring? Oke. Iya, 4 luringnya. Ini sudah. Oke, sebentar. Ditutup dulu kuliahnya hari ini, terus saya sedikit diskusi masalah jadwal kuliahnya ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di